kita angkat Alkitab kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi, kita akan sama-sama mendeklarasikan firman Tuhan. Pada hitungan yang ketiga, kita akan deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Jangan duduk dulu sekali lagi. Coba keluar dari bangkunya, kasih salam minimal 7 orang. Katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Minimal 7 orang, ayo. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Tahun baru ya Pak. Tahun baru kakak. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. 20 lebih bagus Pak. Saya kan mintanya minimal 7 orang. Kalau bisa 20, ini kebetulan masih banyak yang berlibur kali ya. Tadi pada Sabtu juga kurang lebih segini juga ya. Jadi masih belum pada datang atau karena hujan saya nggak tahu. Tapi kita percaya di tahun yang baru ada harapan yang baru. Amin. Di tahun yang baru kita akan semakin antusias, semakin kita memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Pengajaran di awal tahun ini masih masuk dalam serial Walking with God bagian yang ke-7 yang diberi judul oleh senior pastor adalah School of Life. Kok awal tahun udah berbicaranya tentang sekolah ya karena masa libur kita udah selesai ya kemarin ya. Sekarang sudah harus masuk lagi ke masa sekolah ya. Sekolah kehidupan ya. Dan saya percaya selama kita masih hidup, enggak tua, enggak muda, kita masih ada dalam sekolah kehidupan. Kecuali kalau memang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita nggak sekolah lagi, sudah selesai artinya ya. Tapi selama kita masih hidup, kita masih ada dalam sekolah ya. Tentunya dalam sekolah pasti ada pembelajaran. Dan dalam sekolah kehidupan ini, saudara dan saya mengalami suatu pengalaman yang pasti berbeda-beda. Baik sukanya maupun dukanya pasti berbeda. Level-levelnya itu semua pasti berbeda, nggak ada yang sama. Ya kadang juga suami istri mengalami sekolah kehidupan ini juga nggak sama ya. Tapi kalau memang masalah atau pergumulannya sama ya pasti dikerjakan dengan sama-sama. Nah saya katakan sukacitanya berbeda. Mungkin ada orang yang wah saya baru bisa bersukacita kalau saya berlibur ke Jepang, berlibur ke Eropa, itu baru sukacita itu levelnya. Tapi ada juga yang berlibur ke Bali aja udah wah sukacita senang ya. Ada juga yang pulang kampung ke Bandung gitu ya, udah sungguh sangat sukacita, atau pulang kampung ke Medan, wah udah benar-benar sukacita. Itu jadi level sukacita kita di dalam sekolah kehidupan itu berbeda-beda. Begitu juga dengan duka cita ya. Yang kita hadapi, yang kita pergumulkan di dalam kedukaan kita atau dalam masalah kita, itu juga levelnya berbeda-beda. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa pencobaan yang kita hadapi ya, tidak akan pernah melebihi kekuatan setiap kita. Tuhan tahu kekuatan kita itu seberapa. Mungkin kalau saya lihat pergumulan ada seorang bapak atau seorang ibu, saya kayaknya kalau menghadapi pergumulan atau duka yang dialami oleh bapak ibu ini saya nggak mampu. Tapi Tuhan tahu bahwa bapak dan ibu itu dalam menghadapi pergumulan seperti itu di sekolah kehidupan dia mampu. Atau sebaliknya mereka kalau melihat pergumulan saya, waduh pergumulan Pak Yuda ini kayaknya berat sekali. Kalau saya jadi Pak Yuda, kayaknya saya nggak kuat. Tapi sekali lagi di dalam sekolah kehidupan ini Tuhan tahu ya batas-batasnya. Saya sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya mau tadi di ibadah satu nggak sempat saya ceritakan. Tapi di sini saya mau ceritakan, dan ini
ke cerita yang benar ya, yang saya lihat sendiri ya, yang dialami oleh seorang bapak ya, dia langganan yang suka beli ikan kepada saya ya, dia Pak Haji. Saya nggak usah sebut namanya karena bapak ibu juga nggak akan kenal kalau saya sebutin ya. Tapi percayalah, ini yang saya lihat gitu ke ceritanya seperti ini. Yang saya lihat kalau saya jadi dia juga saya nggak mungkin mampu. Nah Pak Haji ini punya anak 7 ya. 4 perempuan dan 3 laki-laki. Dari 4 perempuan ini, yang 2 ini mengalami apa ya? Keterbelakangan mental. 2 perempuan. Ya kita bisa bayangin sebagai orang tua, anak kita perempuan mengalami 2 lagi bukan 1 keterbelakangan mental. Itu aja udah menjadi satu beban buat hidup kita sangat berat. Nah yang 2 perempuan ini, yang pertama anak yang paling besar, dia menikah lalu punya anak. Dan anaknya masih kecil, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Apakah itu bukan satu beban yang tambah berat lagi buat orang tua? Udah anak yang sehat, ya tahu-tahu bisa meninggal muda. Baru punya anak 1. Dan beberapa bulan, mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, paling lama 3 bulan yang lalu, anak yang perempuan yang kedua yang sehat ini, dia juga sudah berkeluarga, dia punya anak yang pertama, lalu dia punya anak yang kedua, baru melahirkan. Mungkin anaknya baru 1 bulan, anak yang kedua melahirkan. Dipanggil Tuhan lah. Saya melihatnya, wah ini kok pencobaannya sangat berat buat si Pak. Ya, setelah dia mendengar seperti begitu, anak yang keduanya yang sehat meninggal muda lagi. Ya hari pertama memang dia nggak berjualan. Besoknya dia nggak berjualan lagi, tapi lusanya dia sudah berjualan lagi. Beberapa hari kemudian ketemu lagi dengan saya, kok kayaknya dia biasa-biasa aja. Saya bingung juga ya ini. Ini hebat amat ini si bapak ini. Sampai tidak terpuruk, sampai tidak, seperti apa gitu. Anak 4, perempuan 2, keterbelakangan mental, yang 2 sehat, sekarang sudah meninggal dengan usia yang masih muda. Yang laki, 3 laki-laki, 2-nya nggak benar, banyak masalah. Dia sering curiin ikannya bapaknya. Di luaran dia juga banyak istilahnya nipuin orang-orang, dicari banyak orang-orang. Sampai saya pernah lihat di Facebook, di gambarnya ditaruh siapa yang kenal orang ini. Saya padahal kenal gitu, tahu itu anaknya. Tolong kasih tahu, cuman waduh ini 2 orang seperti begitu. Jadi yang benar itu anaknya dia cuma 1, laki-laki yang paling kecil. Coba kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, duka atau pergumulan yang dihadapi oleh bapak ini, kita pasti angkat tangan menghadapi pencobaan. Sampai saat ini kan artinya dia harus mengurus anak perempuan yang 2 ini yang masih keterbelakangan mental, sampai tua, mungkin sampai si Pak Haji itu dipanggil Tuhan. Karena ya sampai sekarang juga mungkin dia nggak bisa sembuh total atau bisa normal kembali ya. Jadi sekali lagi, pencobaan yang Tuhan izinkan, yang Tuhan berikan kepada setiap kita tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Masing-masing di dalam sekolah kehidupan itu berbeda-beda. Saudara dan saya pasti pengalaman di dalam sekolah kehidupannya itu berbeda-beda ya. Tapi kita percaya bahwa walaupun kita ada di lembah baka, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Walaupun kita terus ada dalam pergumulan yang besar, Tuhan tetap menyertai kita. Bahkan firman-Nya mengatakan Tuhan terus memegang kita dengan tangan kanannya dan membawa kita kepada kemenangan. Amin. Amin. Jadi kehidupan adalah suatu pembelajaran atau sebuah pembelajaran. Ya.
Dan guru besar kita di sekolah kehidupan adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Apakah Bapak Ibu semua sudah mendapatkan outline dan pulpen? Kalau belum, boleh mengangkat tangan biar nanti dibagikan oleh pekerja. Karena kita masuk di dalam sekolah kehidupan, artinya kita mau gak mau harus belajar. Puji Tuhan, di WTC ini kita terus-menerus dimuridkan, terus-menerus diajarkan supaya menggenapi setiap kebenaran firman Tuhan, menggenapi setiap janji-janji Tuhan, menggenapi visi yang Tuhan taruhkan di WTC ini. Kehidupan adalah sebuah pembelajaran, dan guru besar kita di sekolah kehidupan adalah Tuhan Yesus Kristus. Guru besar kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus berpedoman, kita harus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus, karena Dia adalah guru besar kita. Rick Warren mengatakan, hidup itu adalah sekolah dan problem itu adalah kurikulum. Jadi kalau kita masuk di dalam suatu pergumulan, kalau kita masuk di dalam suatu masalah, ya, itu artinya kita sedang masuk di dalam kurikulum sekolah kehidupan kita. Sekarang di dalam sekolah kehidupan itu ada 3 fase. Ya. Yang pertama, fase belajar. Fase belajar di sekolah kehidupan. Saya bacakan aja ayat firman Tuhannya ya di dalam Mazmur 119 ayat 19 ya, biar cepat. Aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap saudara dan saya di dunia ini adalah orang asing. Karena warga kerajaan kita adalah di surga. Ya. Jadi kita ini anak-anak surga. Jadi kalau di bumi ini kita cuma sebagai pendatang atau sebagai orang asing. Dan Tuhan ya menyembunyikan perintah-perintahnya kepada setiap kita. Kenapa? Kok Tuhan menyembunyikan atau merahasiakan sesuatu kepada setiap kita? Ya. Kapan Tuhan mau membukanya? Yaitu pada saat kita mau belajar di sekolah kehidupan. Kita mencari. Kalau kita menghadapi pergumulan seperti ini, jawabannya apa sih? Kita yang mencari. Kita yang harus menemukan. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Semuanya ada di dalam Alkitab. Makanya kita harus setiap hari mau membaca Alkitab. Supaya kita bisa menemukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan, apa yang menjadi rahasia ilahinya Tuhan buat setiap kita. Ya. Nggak bosan-bosan hamba-hamba Tuhan di sini mengatakan baca Alkitab. Sore kiri kanannya baca Alkitab. Baca Alkitab. Di tahun 2025 ini kita harus mau baca Alkitab setiap hari. Amin. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan apa yang menjadi jawaban atas doa kita. Kita bisa menemukan apa yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan masalah kita. Ya. Dan fase belajar ini adalah fase yang terpanjang di dalam sekolah. Betul atau betul? Yang pernah sekolah. Kalau dalam 1 tahun belajarnya berapa bulan? Dalam 1 tahun yang belajar, yang namanya belajar mungkin sekitar 10 bulan ya. Terus masa ujiannya kurang lebih sebulan setengah dalam 1 tahun ya. Karena ujian paling juga seminggu gitu kan. Tapi selebihnya ada masa liburan atau masa istirahat. Jadi fase belajar ini adalah fase yang terpanjang. Dan manfaatkan untuk kita membaca sebanyak mungkin pada saat kita belajar. Zamannya kita yang seumuran saya gitu ya, memang ya mau nggak mau belajar itu cuma dari buku. Atau kalau kita pengen belajar pengetahuan umum ya baca koran. Sekarang koran udah mulai hilang. Nah sekarang puji Tuhan kita diberikan kemudahan. Belajar tidak harus saja membaca, tapi kita bisa juga buka YouTube, buka TikTok untuk belajar. Apapun yang kita mau belajar, ibu-ibu mau belajar masak ya tinggal buka aja di YouTube gitu kan. Yang nggak bisa masak pun, nggak tahu
bumbunya apa bisa tahu dengan membuka YouTube. Ya, kita buka dari praktek-prakteknya apa yang harus dikerjakan. Begituan. Jadi saya pun sekarang hampir setiap hari buka YouTube, dengerin khotbah hamba Tuhan. Dan memang dikatakan penginjilan itu bisa mencapai kemana-mana itu ya dengan teknologi. Jadi dipermudah. Belajar tidak harus terus-menerus ya dengan hanya istilahnya dari membaca saja, tapi juga kita bisa buka di sosmed ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar? Yaitu kita untuk mempersiapkan diri kita pada saat menghadapi ujian. Ya. James Merritt mengatakan, kenapa kita harus membaca Alkitab? Bukan untuk menjadi ahli Taurat, tapi untuk mengenal Tuhan. Kita membaca Alkitab ya, bukan artinya nantinya jadi ahli Taurat, tapi kita minimal mengenal cerita-cerita Alkitab, dan kita mau mengenal atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena semakin kita mengenal Allah kita, semakin kita mengenal firman Tuhan yang kita baca setiap hari, maka kebahagiaan itu akan semakin ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena dia adalah guru besar bagi setiap kita. Percaya nggak kalau kita mengenal firman Tuhan, maka kita akan semakin bahagia. Percaya, amin? Karena di sini semua jawaban ada. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, di sini ada jawabannya. Selain kita membaca di dalam belajar ini, kita juga harus mendengarkan guru sebanyak mungkin. Di dalam Amsal 2 ayat 1, Amsal 3 ayat 1 dikatakan, "Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hati. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintah." Kita harus mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau firman Tuhan katakan kita harus menyimpan perintah Tuhan, kita harus jangan melupakan ajaran dan biarlah hatimu memelihara perintahnya, ya kita lakukan ya, supaya kita lebih mengenal lagi kebenaran firman Tuhan. Ada survei yang mengatakan bahwa ya, seperti saat ini Bapak Ibu Saudara datang mendengarkan khotbah. Survei mengatakan bahwa kalau kita cuma mendengarkan khotbah, yang diingat cuma 2%. Betul nggak? Bapak, Ibu pulang dari sini mungkin ditanya khotbah hari ini apa, paling juga yang tahu judul khotbahnya. Isinya mungkin sudah lupa. Minggu kemarin Pak Agung khotbah apa, mungkin judulnya masih ingat gitu kan, atau judulnya juga udah lupa. Jadi survei mengatakan cuma 2% yang diingat pada saat Bapak Ibu Saudara mendengarkan khotbah. Dan dengan melalui bantuan hamba-hamba Tuhan dan diperintahkan oleh senior pastor kita harus bikin online ya, untuk supaya Bapak Ibu Saudara mencatat dan bisa dipelajari. Dengan mencatat saja, menurut survei itu cuma bisa diingat 8%. Jadi kalau mendengar 2%, mencatat 8%, baru 10%. Yang 90%-nya 40% Bapak Ibu Saudara bisa lebih lagi bertekun kepada Tuhan, bisa lebih lagi belajar pada saat Bapak Ibu Saudara mengalami penderitaan. Pada saat Bapak Ibu Saudara benar-benar sudah angkatan, masalahnya begitu benar, baru Tuhan tolong saya mau mencari jawaban-jawaban atas setiap pertanyaan, yaitu baca firman. Tapi ada 50% lagi, dan saya berdoa yang 50% ini yang dialami oleh jemaat PTC Cilegon, yaitu dengan kesadaran diri sendiri, dengan kerelaan diri sendiri mau belajar, mau terus lebih lagi mendalami firman Tuhan.
itu 50% yang terbaik yang menurut saya, daripada kita 40% masuk dulu dalam penderitaan yang Tuhan izinkan, sehingga kita baru mau mulai belajar kebenaran kita. Amin. Saudara mau yang 50% aja dengan kesadaran. Oleh karena itu yuk masuk Kersel. Masuk Kersel. Supaya apa? Ya supaya kita bisa belajar dengan kesadaran, dengan kerelaan sendiri kita belajar. Diskusi tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Kersel, ya. Saya berdoa yang 50% aja yang terjadi atas jemaat GBI WTC Cilegon, ya. Jangan sampai mengalami masuk dalam satu penderitaan baru kita sadar kita mau belajar, ya. Martin Luther mengatakan terkadang saat kita menunggu Tuhan berbicara, justru Dia sedang menunggu kita untuk mendengarkan. Justru Tuhan yang juga menunggu kita untuk mendengarkan apa yang dikatakan. Jadi saling menunggu, ya. Nah, yang ketiga di dalam fase belajar yang terpanjang ini yaitu mengerjakan PR, pekerjaan rumah. Pak, saya udah senior, masa masih harus mengerjakan PR? Di dalam sekolah kehidupan nggak ada senior, nggak ada junior. Kita harus mau mengerjakan PR. PR-nya apa, Pak? Ya, baca firman Tuhan. PR-nya apa, Pak? Belajar terus kebenaran firman Tuhan. Kali lagi selama kita masih hidup, ya kita harus mau mengerjakan PR. Kenapa sih kita harus mengerjakan PR? Supaya kita mendapatkan kisi-kisi. Walaupun mungkin pada saat nanti ujian tidak 100% ya kisi-kisi yang kita pelajari ini bisa keluar di dalam ujian. Tapi minimal pada saat kita mengerjakan PR, ya, kita bisa tahu, oh kalau pertanyaan ini jawabannya ini. Oh kalau pertanyaan ini rumusannya seperti ini. Makanya harus mau mengerjakan pekerjaan rumah atau PR supaya kita mendapatkan kisi-kisi. Jadi pada saat ujian itu kita sudah mengerti. Walaupun sekali lagi tidak 100% ya kisi-kisi itu pasti keluar dalam ujian yang kita hadapi. Nelson Mandela mengatakan semua tampak mustahil sampai kita selesai melakukan. Sama seperti kata Roma 8 ayat 28 dikatakan kita tahu sekarang setelah kejadian baru kita tahu oh Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Awalnya tampaknya mustahil, awalnya tampaknya nggak mungkin saya bisa mengerjakan. Tapi pada saat sudah kita lalui, kita selesaikan, baru kita engah, baru kita oh Tuhan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Nah, jadi kan pada saat kita belajar, terus kita bertemu dengan Tuhan, maka bukan lagi karunia dan karisma yang terpenting bagi Tuhan. Memang kita harus memaksimalkan, mengoptimalkan talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga harus punya karisma. Tetapi yang lebih penting lagi buat Tuhan adalah karakter. Kita harus mau berubah karakter kita. Mungkin tahun 2024 kita masih banyak kesalahan, banyak ya kelakuan-kelakuan kita yang mungkin menyakitkan orang yang tidak baik. Tapi kita di tahun 2025 ini, di awal tahun ini kita harus mau memperbaiki diri kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya. Kenapa? Karena ini yang Tuhan inginkan. Ada suatu perubahan di dalam karakter kita. Dulu kita mungkin pemarah. Sekarang di tahun 2025 kita menjadi peramah. Dulu kita mungkin ya terlalu hitung-hitungan. Tapi di tahun 2025 ini kita menjadi orang yang murah hati. Dulu kita nggak sabaran. Saat ini kita harus lebih sabar lagi. Yang Tuhan maukan karakter kita ada perubahan.
Nah, kenapa bangsa Israel juga sampai 40 tahun sih ada di gurun pasir? Bukan Tuhan gak bisa membuat mujizat sepintas aja harus masuk dalam penjara, bukan. Tetapi Tuhan yang sulit itu menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk dari bangsa Israel yang sudah mendarah daging dengan kebiasaan bangsa Mesir. Ya, itu yang membuat perjalanan bangsa Israel itu semakin lama di padang gurun. Ya. Saudara berjanji tahun 2025 mau lebih lagi baik, lebih lagi berubah di dalam karakter kita. Amin. Ya. Tadi kita masuk dalam fase yang terpanjang, yaitu masa belajar kita. Nah, sekarang fase yang kedua, yaitu masuk dalam fase ujian. Saya ingin Bapak Ibu Saudara membuka firman Tuhan dari tadi hingga buka firman Tuhan, ya. Bukan di dalam Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Masa ujian ini adalah masa yang paling pendek, tapi masa yang paling tidak disukai. Betul nggak yang sekolah? Kalau ujian itu masa yang paling nggak disukai. Betul kan? Nggak ada gitu ya. Tiap orang yang sekolah kalau minggu depan ujian lalu dia sorak-sore, "Ore, minggu depan ujian, asik." Kayaknya nggak ada gitu ya. Semuanya kalau minggu depan ada ujian itu, waduh, ada beban, ya, ada pergumulan. Gitu ya. Sudah ketemu semua? Ibrani 12 ayat 5-6? Baru satu aja yang amin. Kalau sudah kita baca sama-sama 2, 3. Dan akan nasihat yang berbicara kepadamu seperti kepada anak-anak. Jangan anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila kau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diampuni sebagai anak. Di waktu ujian ini ada 4 poin, nanti kita akan sama-sama belajar, ya. Yang dikatakan, hai anakku, janganlah anggap enteng. Yang pertama, didikan Tuhan, dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Kita belajar ada 4 poin di dalam ujian ini. Martin Luther King mengatakan, kalau kamu mau melihat asli seseorang bukan pada waktu dia sukses, tapi lihatlah pada waktu mengalami ujian. Kita akan melihat karakter orang ini seperti apa. Pada saat dia ada di lembah baka, dia seperti apa responnya. Apakah masih bisa mengatakan Tuhan Yesus baik? Apa masih bisa mengatakan kami bersyukur di dalam segala hal? Tapi begitu juga kita bisa melihat seseorang memiliki karakter itu baik atau pada saat dia juga diangkat oleh Tuhan, pada saat dia diberkati luar biasa oleh Tuhan. Yang tadinya biasa-biasa saja, lalu Tuhan buat dia kaya raya, karakternya seperti apa? Kita bisa lihat orang tersebut seperti apa. Apakah dia lalu setelah kaya nggak mau bergaul lagi atau nggak mau main lagi dengan kita? Yang tadinya akrab dia menjauhkan diri, wah, bukan level lagi. Nah, itu kita bisa lihat ya, pada waktu dia sukses ataupun dia dalam lembah baka, bagaimana karakter dia. Kita bisa lihat aslinya. Ada 4 level ujian. Tadi yang pertama di dalam Ibrani 12 ayat 5a, ya. Jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kalau kita sudah belajar, kita sudah mengerjakan pekerjaan rumah, dan kita sudah mendapatkan kisi-kisi, maka pada saat ada didikan kita menjadi ringan atau mudah saat hadapi ujian, karena kita sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu. Makanya kenapa kita harus mau mengerjakan pekerjaan rumah di dalam pembelajaran, di dalam didikan, supaya pada saat ada ujian, ya, tidak terlalu berat-berat amat.
dibandingkan orang yang nggak mau belajar. Betul nggak? Kalau kita tidak mempersiapkan diri, ya, pada saat kita menghadapi ujian, baik di sekolah ataupun sekolah kehidupan, maka kita langsung shock, kita langsung kaget. Ini apa jawabannya? Itu harus bagaimana? Tapi kalau kita udah biasa mengerjakan PR, kita biasa membaca firman Tuhan, ada masalah seperti ini, kita harus tetap berserah kepada Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, ya, supaya lebih mudah, lebih ringan untuk kita bisa menghadapi ujian ini. Level kedua tadi, di dalam Ibrani 12 ayat 5b dikatakan peringatan. Jangan putus asa apabila kita diperingatkan. Kalau diperingatkan oleh seseorang, walaupun itu benar, seringkali kita ini nggak terima. Betul atau betul? Betul. Diperingatin orang itu seringkali, maunya membantah, maunya berdebat, maunya membela diri. Tapi Tuhan katakan jangan putus asa apabila kita diperingatkan, apalagi oleh Tuhan. Jangan yang tadinya kita mengandalkan Tuhan, karena diperingatkan Tuhan lalu kita berbalik tidak mengandalkan lagi Tuhan. Begitu juga dengan setiap kita. Pada saat kita diperingatkan, kita introspeksi diri, kita merenung apa benar apa enggak yang diperingatkan. Kalau memang kita melakukan satu kesalahan dan diperingatkan, kita harusnya berterima kasih kepada orang yang memperingatkan. Tapi seringkali orang yang diperingatkan itu langsung keluar tanduknya. Tanduknya langsung keluar gitu, taringnya langsung keluar. Bukannya menerima tapi langsung balik menyalahkan lagi. Akhirnya terjadilah pertengkaran. Ya, tapi sekali lagi di dalam sekolah kehidupan, ya, di dalam ujian, kalau kita diperingatkan, kita introspeksi diri, ya, jangan putus asa, jangan kita berbalik, ya, dari jalan-jalannya Tuhan, tapi kita tetap bahwa peringatan ini adalah suatu kebenaran yang harus kita terima dengan baik. Amin. Yang ketiga, dalam level ujian ini ada hajaran. Di dalam Ibrani 12 ayat 6a dikatakan Tuhan menghajar orang yang dikasihi. Kalau Tuhan menghajar atau Tuhan mengizinkan suatu pergumulan masalah, bukan berarti Tuhan gak sayang sama kita, tetapi justru Tuhan mengasihi. Kita dididik gak bisa, diperingati gak bisa, ya mau gak mau dihajar. Saya rasa kita sebagai orang tua juga melakukan seperti begitu. Anak kita kalau nggak mau dididik, nggak mau diperingati, dia mau nggak mau dihajar. Bukan berarti kita menghajar itu karena kita benci sama anak kita, tapi pengen supaya bagaimana anak kita ini lebih baik. Nah sekarang apa bedanya diajar atau apa bedanya mengajar dengan menghajar? Kalau mengajar kita dengan omongan, tapi kalau mengajar pasti dengan tangan, dengan pukulan, atau mungkin juga dengan ada benda yang kita pakai untuk menghajar. Tapi itulah ya fungsinya kenapa Tuhan sampai menghajar setiap orang yang dikasihinya. Karena Tuhan ingin membentuk saudara dan saya sampai sesuai dengan apa yang diinginkannya, yaitu serupa dengan gambarnya, serupa dengan Tuhan. Kalau Tuhan Maha Pengasih, Tuhan ingin juga setiap kita anak-anaknya Maha Pengasih. Kalau Tuhan mau pengampun, kita juga sebagai anak-anaknya ingin supaya kita juga banyak mengampuni orang-orang yang bersalah kepada setiap kita. Makanya Tuhan menghajar supaya ada perubahan bagi setiap kita. Rick Warren mengatakan setiap masalah yang dihadapi adalah kesempatan untuk membangun karakter dan otot-otot rohani kita. Ini udah sering sekali
sampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kenapa sih ada pergumulan? Kenapa ada proses? Supaya kita semakin hari semakin kuat, membangun ya, karakter dan otot-otot rohani kita menjadi lebih lagi kuat. Yang keempat, level ujian, yaitu disesah ya. Di dalam Ibrani 12 ayat 6b. Kenapa Tuhan harus menyesah? Karena sekali lagi Tuhan ingin supaya setiap kita memiliki karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Ini ada gambar namanya kintsugi ya, seni untuk apa ya, menerapkan kembali keramik-keramik yang sudah pecah sampai nanti kelihatannya bagus. Seni ini mengilustrasikan kepada setiap kita. Mungkin masa lalu kita nggak bagus. Mungkin masa lalu kita hancur-hancuran. Mungkin masa lalu kita benar-benar sudah, waduh, berdosa banyak sekali gitu. Tetapi ingat, Tuhan masih bisa membangun setiap kita. Sampai setiap kita timbul menjadi satu orang yang benar-benar bisa menjadi teladan, bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan lihat masa lalu kita, jangan melihat ke belakang ya. Di Filipi 3 ayat yang ke-13, kita harus melupakan masa lalu kita ya. Kita jangan terjebak dengan kesalahan-kesalahan kita. Kita percaya, sebrengsek apapun kita, sejelek apapun kita, Tuhan masih bisa membangun kita untuk menjadi manusia yang berguna. Amin. Tidak semua hamba Tuhan yang berdiri di sini punya background dari orok sudah rohaninya hebat. Banyaknya hamba Tuhan yang berdiri di sini juga ya, ada yang mantan narkoba, ada yang mantan pemabukan, ada yang mantan pembalap, ada yang ya masa mudanya boleh dikatakan kacau, brengsek, nggak jelas gitu. Tapi pada saat ditangkap oleh Tuhan, Tuhan bisa membangun, membuat dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Nah, inilah luar biasanya Allah kita. Dia bisa merubah kita yang dulunya brengsek menjadi orang yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Jadi masa ujian ini walaupun pendek, tetapi ini menjadi masa penentu. Betul nggak? Kalau ujian nggak lulus ya menentukan bahwa kita tidak naik kelas ya. Apakah kita akan di-upgrade atau tinggal pada posisi kehidupan kita saat itu. Di dalam masa memasuki ujian ini ya, mungkin ujian kesabaran. Kalau kita nggak lulus ya kita harus mengulangi lagi. Tuhan akan kirimkan lagi orang-orang yang akan mencoba kita dengan kesabaran kita. Akan terus berulang di dalam kehidupan kita seperti begitu sampai kita ini lulus menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang penuh kasih, menjadi orang-orang yang mengampuni orang lain ya. Nah sampai lulus, sampai karakter kita terbentuk seperti apa yang Tuhan kehendaki. Henry Ward mengatakan, dengan pencobaan dan ujian Tuhan membuat kita lebih bernilai dan lebih tinggi ya. Jadi ada baiknya. Bahkan hamba-hamba Tuhan mengatakan, kalau diproses, kalau masuk dalam masalah, nikmati saja. Iya, hamba Tuhan enak aja ngomongnya seperti begitu. Saya juga bisa. Bapak Ibu Saudara kalau diproses, kalau masuk masalah, nikmati saja. Enggak sulit kan ngomong seperti begitu. Tapi buat kita yang mengalaminya termehek-mehek gitu kan. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Ya. Tapi kita percaya bahwa proses itu akan membuat kita lebih bernilai dan lebih tinggi ya. Seperti tadi keramik tadi yang disusun lebih baik lagi oleh Tuhan, walaupun sudah berantakan, sudah pecah, Tuhan bisa buat lebih baik lagi.
Smith Wigglesworth mengatakan semua kesaksian yang indah dan besar yang kita dengar selalu terjadi dari orang yang mengalami ujian yang besar. Bapak Ibu Saudara mau mengalami ujian besar? Yang mau angkat tangan? Mau mengalami ujian ujian besar? Mau? Harus mau, ujiannya juga besar. Tuh kan? Ujian besarnya mau, menghadapi ujian besarnya naik turun bapak-bapak. Ya karena kalau ujiannya besar, ya maka kesaksiannya juga akan bisa benar-benar memberkati dan memuliakan orang yang mendengarkannya. Ya, luar biasa. Makanya ya kesaksian-kesaksian dari orang yang masuk di dalam lembah baka yang luar biasa, pada saat Tuhan angkat, pada saat Tuhan selesaikan, wah, kesaksiannya itu kesaksian yang indah dan besar, ya. Kesaksian yang memotivasi orang, kesaksian yang membuat orang terberkati. Kenapa sih kita harus mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan? Ya. Karena masa perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itulah yang membuat kesaksian-kesaksian kita jadi hidup. Ya. Makanya kita kalau lihat di doa fajar itu siapa yang mau bersaksi, jangan malu-malu bersaksi. Karena itu juga walaupun mungkin kesaksiannya nggak seberapa besar, kecil-kecil, tapi itu memotivasi, membangun orang. Kalau disuruh bersaksi, bersaksilah. Bagaimana Tuhan itu begitu baik terhadap setiap kita. Ya. Dan melalui kesaksian ini artinya kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Jangan katanya. Kalau katanya itu orang lain yang mengalami, ya, kita cuma menceritakan. Itu kurang berbobot kalau kita yang mengalami dan kita yang menceritakannya. Itu akan lebih berbobot lagi, lebih benar-benar orang yang mendengarkannya tuh, wah, iya Allah kita dahsyat. Wah, iya Allah kita pembuat mujizat. Wah, Allah kita benar-benar baik. Nah, di dalam sekolah kehidupan tadi yang pertama adalah fase belajar, masa yang terpanjang, fase yang terpanjang. Yang kedua fase ujian. Ini walaupun pendek tapi nggak menyenangkan, nggak menyukakan. Tapi ini juga menentukan, gitu kan. Nah sekarang yang ketiga kita masuk dalam fase istirahat, ya, atau masa liburan, holiday season, ya. Nah ini baru kalau kita minggu depan udah libur sekolahnya, baru kita bersorak. Ore, minggu depan libur, ya. Tetapi di dalam sekolah kehidupan, ya, masa istirahat ini justru adalah masa bagaimana kita memulihkan dari semua luka atau mungkin depresi, frustasi yang kemarin kita alami, masalah beban berat yang kita alami. Ini masa libur adalah masa bagaimana kita pulih dari semua luka dan hantaman yang terjadi pada saat ujian di sekolah kehidupan ini. 3 fase tadi yang harus kita lakukan dan kerjakan, ya, suka nggak suka, mau nggak mau, baik yang senior maupun yang junior, kita harus masuk di dalam sekolah kehidupan. Ada satu slide lagi yang paling disukai oleh jemaat WTC Cilegon, yaitu slide yang terakhir. Saya undang pemusik dan WL Singer untuk maju ke depan. Nah, Repolda mengatakan kemuliaan yang diberikan dari Tuhan bukan karena kita tidak melakukan kesalahan, tapi supaya kita bisa bangkit kembali. Ya. Tuhan izinkan segala sesuatunya bukan untuk mengorek-ngorek kesalahan kita, tapi supaya kita belajar untuk bagaimana kita bisa bangkit kembali, ya, bisa kembali kita kepada tuntunan dan jalan-jalan yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, ya. Bapak Ibu yang belum menerima anggur dan roti boleh mengangkat tangan, nanti pengerja akan melayaninya, ya.
Perjamuan kudus ini hanya untuk setiap kita yang sudah dibaptis. Namun kalaupun belum dibaptis, ya, asal sudah usia di atas 12 tahun boleh mengambilnya, dan yang percaya. Usia yang di bawah 12 tahun jangan mengambil perjamuan kudus ini. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan roti dan anggur? Kalau sudah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami mohon perkenanan-Mu Tuhan, untuk kami dapat menyambut tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kiranya Kau kuduskan kami, sucikan kami, selidiki hati kami, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami, ampuni segala dosa-dosa kami Bapa. Di tahun 2025 ini Tuhan, kami mau hidup semakin benar, semakin berkenan di hadapan-Mu. Di awal tahun ini Tuhan, di minggu pertama, kami juga mau menyambut tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang mengingatkan kami akan keselamatan yang Tuhan berikan sebagai anugerah yang terbesar di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh Tuhan mendapatkan perkenanan yang daripada-Mu. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan kita, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Angkat suara kita, katakan terima kasih. Terima kasih. Segala kebaikan terima kasih untuk pengorbanan Bapa. Terima kasih keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau baik.
Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk tubuh dan darah Tuhan yang menguatkan kami, yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terus urapi setiap kami Tuhan, khususnya jemaat-Mu. Biarlah Tuhan pengajaran-pengajaran yang disampaikan terus termeteraikan di dalam hati dan pikiran. Dan setiap kami boleh mau merubah Tuhan. Di tahun 2025 ini kami mau lebih lagi mengubah karakter kami, agar kami lebih baik lagi, agar kami lebih serupa lagi dengan Engkau Bapa. Kami mau belajar, kami mau dimuridkan, kami mau terus Tuhan menerima didikan yang daripadamu. Kami mau menerima nasihat-nasihat yang daripadamu Bapa. Terus ajar setiap umat-Mu di tempat ini Bapa. Ini kami gereja-Mu, ini kami umat-Mu yang ada di WTC Cilegon Tuhan. Berkati kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman kami untuk melangkah bersama-sama dengan Engkau, menggenapi setiap visi yang Tuhan taruh, menggenapi setiap janji-janji-Mu Tuhan, menggenapi setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terus urapi kami, berkati kami. Terpujilah ya Allah kami yang di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Kami akan menyambut yang berulang tahun di bulan Desember di tahun lalu ya. Untuk maju ke depan kita akan berdoa. Pak Heru, ada Pak Heru yang berulang tahun. Ada siapa? Pak Sitanggang ya. Kristina Dora. Ada juga yang berulang tahun pernikahan. Silakan maju, silakan maju. Kita akan berdoa. Atau mungkin ada yang belum ulang tahun pernikahan. Hari ini ulang tahun, maju ke depan. Sekali lagi untuk kita bangkit berdiri, kita sama-sama mengarahkan tangan kita. Bang, jangan kepet-kepetan Bang, ini Bang. Itu masih lega Bang. Aduh, serasa pengantin baru aja. Masih. Guyon ya. Yuk kita arahkan tangan kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan bersuka cita Tuhan kalau hari ini saudara-saudara kami Tuhan berulang tahun, juga berulang tahun pernikahan. Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberikan umur yang panjang, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan perlindungan, Engkau yang memberikan berkat-berkat yang terbaik kepada anak-anak-Mu. Bahkan Engkau yang memberikan kebahagiaan di dalam keluarga rumah tangganya, keharmonisan Tuhan. Terus Tuhan curahkan atas rumah tangganya Bapak. Terima kasih untuk Pak Heru Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Arta Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Evi Tuhan. Terima kasih untuk Bang Mario Tuhan, yang berulang tahun di dalam pernikahan Tuhan beserta Katesa Bapak. Tuhan terus melawat mereka, Tuhan menjamah mereka. Tuhan yang terus membukakan pintu-pintu berkat, pintu-pintu surga. Apapun yang diinginkan, dicita-citakannya Bapa, biarlah Tuhan yang memberikannya, menggenapinya Tuhan. Dan biarlah mereka terus berjalan bersama-sama dengan Engkau selalu Bapa, untuk menggenapi apa yang menjadi firman Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan, biarlah damai sejahtera, sukacita, penyertaan, perlindungan, penyediaan secara ilahi tercurah atas kehidupan mereka semua Bapa. Melimpah di dalam keluarga rumah tangganya, melimpah di dalam pekerjaan usaha bisnisnya, bahkan pelayanannya Tuhan. Berkati Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah ya Allah kami yang hidup.
Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Selamat tahun. Jadi kita siap makan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun pernikahan Kak. Ya. Tetap saya undang berdiri, kita akan mengakhiri ibadah siang hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Kembali kami Bapa dan kehadirat-Mu siang hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami percaya ada harapan yang baru, harapan yang besar. Bahkan double anugerah Tuhan berikan Tuhan kepada setiap kami Bapa yang berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan jagai kami di perjalanan Tuhan. Setiap kendaraan pribadi, kendaraan umumnya kami pakai Tuhan. Engkau tutup bungkus dan Engkau kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Abba Bapa. Sebentar kami akan pulang, biarlah berkat-Mu menyertai kami. Dan kami siap menerima berkat yang daripada. Mari arahkan hati, angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Sekarang pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus, dari mulai sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sekali lagi, selamat tahun baru, selamat siang, Tuhan Yesus.